Oke, malam ini saya ceritanya pengen tidur nih ya, pengen istirahat, capek, lelah gitu kan. Karena siangnya banyak kegiatan, baru pulang dari luar kota juga. Tapi ketika saya ingin mau tidur, saya buka handphone kemudian lihat komenan seperti ini. Ya, ruqyah itu kuat-kuatan pengaruh di otak. Kalau orang pengen lepas keyakinan lama, percuma juga di ruqyah. Cara kerjanya mirip cognitive dissonance. Kerjanya mirip cognitive dissonance. Ya, sekali lagi, cara kerjanya mirip cognitive dissonance. Jadi yang tadinya ngantuk, hilang ngantuknya. Kita bahas bersama di Kala Senja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, maaf kalau agak sedikit lesu ya, karena memang capek banget. Saya habis pulang dari Banten dan sebenarnya waktunya istirahat sih. Tapi ketika saya coba untuk tidur, buka handphone sebentar, lalu lihat komentar seperti itu di salah satu video yang baru. Sebenarnya nggak apa-apa, itu merupakan sebuah eh, apa ya istilahnya, penonton kita ya punya statement yang bagus, kita diskusi di komentar, nggak apa-apa, itu memacu supaya teman-teman lebih kritis lagi. Jadi teman kita ini mengatakan bahwa ruqyah itu kerjanya mirip seperti cognitive dissonance. Sebenarnya kalau saya mau bilang, memang ada miripnya ya, ada miripnya ruqyah dengan cognitive dissonance. Karena ketika kita membacakan ayat Quran, ya, karena ruqyah itu kan membaca ayat Al-Quran ya, bukan membaca mantra, bukan membaca sihir atau apa. Yang dibaca itu adalah Al-Quran dan doa-doa yang sahih dari Rasulullah. Dalam riset neuroscience ya, gini, saya jelasin secara sains ya. Dalam riset neuroscience, ketika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, ataupun kita sendiri yang membaca Al-Quran itu, maka sebenarnya di gelombang otak kita tuh terjadi perubahan ya, dan ini valid, penelitian ini sudah diteliti. Kemudian dalam riset neuroscience juga, dalam ilmu neuroscience gitu kan, ketika kita membaca Al-Quran atau kita memperdengarkan Al-Quran secara khusyuk dan secara serius, maka itu bisa menurunkan gelombang otak dari alfa ya, ke menurunkan gelombang otak ke mode alfa atau theta. Kemudian apa sih yang dimaksud gelombang otak alfa dan theta? Jadi gini, gelombang otak itu ada beberapa jenisnya. Ada alfa, theta, beta, delta gitu kan. Nah, ketika kita fokus mendengarkan Al-Quran atau kita membaca Al-Quran, maka gelombang otak kita akan masuk ke ranah alfa atau theta. Dimana ketika gelombang otak ada di frekuensi alfa dan theta, itu sama saja tubuh kita itu sedang rileks, tenang, tapi fokus. Ketika kita sudah mulai fokus serius, maka gelombang otak itu turun sebenarnya. Karena kita memfokuskan ke dalam suatu mendengarkan Al-Quran gitu kan. Karena ketika kita mendengarkan Al-Quran, maka secara tidak langsung gelombang otak itu turun. Kemudian ketika sudah semakin lama, semakin fokus dan serius, maka yang tadinya alfa kemudian masuk ke theta. Apa itu masuk ke theta? Ketika gelombang otak kita masuk ke mode theta, maka ini yang membuat kita lebih terbuka ya. Otak kita, sinyal penerimaan otak kita itu lebih terbuka hingga lebih mudah untuk mengolah emosi dan lebih bisa untuk mengintrospeksi diri. Saya beberapa kali ketika melakukan ruqyah, di akhir sesi ruqyah, saya selalu menggiring, saya selalu mengajak pasien-pasien saya untuk masuk ke gelombang tetanya mereka gitu. Dengan apa? Dengan Al-Quran ya. Dengan Al-Quran. Jadi gelombang otak yang tadinya sadar gitu, udah delta, kemudian beta, masuk ke alpha. Masuk alpha ini ketika bukan Alfamart, bukan Alfamart. Aduh.
masuk ke alpa ketika dibacakan ayat gitu kan. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan seterusnya, maka gelombang otaknya turun. Yang tadinya delta, beta, alpha, kemudian semakin dalam, semakin syahdu, semakin dia mendengarkan Al-Quran, maka gelombangnya turun menjadi theta. Dan di fase theta itulah kita bisa memberikan, tanda kutip, sugesti kalau di ilmu hipnotis. Tapi kalau di ilmu ruqyah, itu memberikan nasihat yang positif, ya, sehingga dia masuk ke dalam alam bawah sadar. Tapi syaratnya harus masuk ke gelombang tetanya dulu gitu loh. Makanya peruqyah itu nggak melulu soal baca ayat selesai kesurupan, enggak. Peruqyah juga harus paham soal hal-hal itu gitu. Kemudian meluruskan, ya, saya di sini ingin memberikan statement juga. Yang pertama tadi tentang ruqyah itu sama dengan cognitive dissonance. Itu benar, tapi ada salahnya juga. Sedikit benernya, salahnya banyak. Mengakui benar adanya betul. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin meluruskan yang kurang tepat. Nah, kenapa yang kurang tepat? Karena gini, kalau dibilang ruqyah itu cuman urusan otak, itu terlalu sempit. Kenapa sih bilang terlalu sempit? Ruqyah syariah itu bukan cuma tentang menenangkan pikiran manusia, bukan cuma menenangkan jiwa, tidak. Tapi dia juga senjata untuk melawan gangguan eksternal. Ya, bukan dari dalam tubuh, tapi gangguan eksternal seperti jin, sihir, dan ini benar ada ilmu sains, ya. Karena memang tidak bisa menjangkau itu. Tapi kami sebagai umat Islam, saya khususnya, itu mengakui adanya bangsa jin, adanya sihir. Begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya sihir, adanya jin. Rasulullah dulu pernah disihir sama wanita Yahudi. Kalau jin kita nggak usah bahas, ada salah satu surat di Al-Quran khusus namanya surat Al-Jin. Jadi kalau menurut saya lucu aja kalau ada orang Islam yang malah emang jin ada gitu. Lah, gimana ceritanya? Ada orang Islam yang menanyakan, emang sihir ada? Gimana ceritanya? Orang Rasulullah dulu jelas pernah disihir dan diruqyah oleh malaikat Jibril. Itu informasi yang valid, itu informasi yang tidak bisa dibantahkan gitu. Tapi tetap kita tidak boleh terlalu latah juga gitu kan. Apa-apa jin, apa-apa sihir. Enggak, semuanya bisa dilihat dari sudut pandang ilmiah dan agama. Makanya saya pernah bikin konten antara psikis dan mistis supaya bisa membedakan gitu. Nah, tadi balik lagi meluruskan yang kurang tepat. Apa yang kurang tepat? Kalau kita dia bilang ketika ruqyah itu hanya urusan cuman otak, itu terlalu sempit, ya. Terlalu sempit segmentasinya. Ruqyah itu tentang senjata melawan gangguan eksternal seperti jin, sihir, energi negatif yang tidak bisa diukur melalui alat-alat psikologi dan alat-alat ilmiah. Apa bisa jin diukur dengan alat dengan alat-alat ilmiah gitu? No, belum. Ada yang coba untuk menabrak ya hal itu. Bisa menentukan gelombang frekuensi bangsa jin. Itu belum. Sampai sekarang belum ada bukti validasi. Tapi kan ada Kang di video-video orang lain itu, YouTube orang lain itu jin bisa dibeginikan. Itu baru hipotesa. Itu baru hipotesa. Belum final, belum valid. Ya, karena apa? Karena jin itu ranahnya gaib. Betul. Salah satu cara untuk memahami bangsa jin adalah dengan kembali ke Al-Quran dan hadis dari Rasulullah. Sebenarnya kalau kita mau aware, kita mau belajar, semuanya informasi tentang bangsa jin itu sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tinggal kitanya mau nyari apa enggak, udah gitu doang. Ya, kita mau nyari apa enggak gitu. Jadi kalau ada di konten-konten lain gitu kan, mendeteksi bangsa jin dengan radio atau suara-suara jin catcher atau gimana gitu kan, ada bunyi titit gitu, ya anggap itu hiburan untuk entertain gitu. Tapi kalau untuk dibuktikan secara bukti ilmiah atau empiris itu belum bisa. Kalau ke depan mungkin ya, tapi kalau untuk hari ini sekarang tahun 2025 itu belum. Tapi kalau ada unsur gangguan gaib, ruqyah itu ibaratnya membersihkan lapangan atau medan tempur dari musuh yang nggak kelihatan. Itu. Jadi ruqyah itu seperti senjata khusus yang digunakan untuk membersihkan medan tempur. Medan tempur itu diri kita dari musuh-musuh yang nggak kelihatan. Seperti apa? Jin, sihir, kemudian juga energi negatif. Lalu apa musuh yang kelihatan? Banyak penyakit-penyakit yang dibawa oleh virus, bakteri, dan jamur, dan spora, dan sebagainya. Itu kelihatan, bisa dilihat oleh mikroskop. Bangsa jin tidak. Ya, jadi sekali lagi saya bilang, terlalu sempit untuk memberikan segmentasi bahwa ruqyah itu cuma urusan gelombang otak. Tidak, tapi ruqyah itu lebih dari itu.
Nah, yang ketiga, saya coba untuk bikin sebuah analogi. Saya bikin namanya analogi kebun. Apa yang dimaksud dengan analogi kebun? Coba bayangin, teman-teman bayangin. Tubuh manusia, ya, hati, pikiran manusia itu ibaratnya kebun. Bayangkan sebuah kebun, di mana ketika keyakinan yang lama, ya, keyakinan yang lama itu seperti ilalang liar. Tahu ilalang ya? Yang kayak rumput tinggi-tinggi itu. Keyakinan lama itu seperti rumput atau ilalang liar. Kalau pemiliknya, kita sebagai ownernya, nggak mau nyabut ilalang-ilalang itu percuma. Kalau kita ingin menanam bibit yang baru, itu pasti akan ketutup ilalang lagi. Kenapa? Karena ilalang lamanya nggak dicabut. Sama, ruqyah juga seperti itu. Ruqyah itu seperti sebuah alat untuk membersihkan kebun itu dari hama, racun, dan senyawa-senyawa yang merugikan. Setelah bersih, baru kita tanam bibit-bibit yang baru. Dengan apa? Iman yang baru, iman, keyakinan yang baru, ilmu dan amal soleh. Tapi kalau kita dibersihin, ya, setelah dibersihkan nih, kebunnya dibersihkan dengan ruqyah, pemilik kebun kita, ya, sebagai pemilik kebunnya. Tapi kalau habis dibersihkan dengan diruqyah, kemudian pemilik kebun malah siram racun yang sama, ya ilalangnya bakal tumbuh lagi. Gitu. Ini sering terjadi sama orang-orang yang kalau minta diruqyah, tapi hatinya nggak mau berubah. Banyak kok, ya Mas Arif, saya pengen supaya hidup saya tenang, begini-begini. Diruqyah, oke, saya ruqyah. Nggak kesurupan, nggak apa. Karena memang bukan ranahnya, karena bangsa jin, tidak. Saya bilang, ruqyah itu bukan soal kesurupan atau tidak. Kalau ruqyah hanya skupnya harus kesurupan, ya udah aja jadi kuda lumping gitu. Jadi jatilan kalau orang Jawa Tengah bilang. Tapi ruqyah itu lebih dari itu. Kesurupan itu hanya bagian kecil dari proses ruqyah. Proses yang sebenarnya yang lebih besar adalah bisa menanamkan keyakinan, bisa menyadarkan seseorang, bisa melembutkan hati seseorang yang tadinya keras menjadi lembut dan mau menerima hidayah dari Allah Ta'ala. Ruqyah tuh begitu. Jadi stop bilang kalau ruqyah harus kesurupan, enggak. Ruqyah itu nggak mesti kesurupan. Saya sering bilang kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya saya pengen bahas tentang cognitive dissonance dalam ruqyah. Apa itu cognitive dissonance? Secara garis besar dan secara sederhananya adalah cognitive dissonance itu adalah rasa nggak nyaman ketika keyakinan lama kita bentrok dengan informasi yang baru dan bertolak belakang. Jadi sekali lagi saya bilang cognitive dissonance adalah sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman ketika keyakinan lama kita bentrok. Ya, keyakinan lama kita, perspektif lama kita bentrok dengan informasi yang baru dan itu bertolak belakang dengan keyakinan yang lama kita. Kemudian dalam ruqyah ini juga sering banget terjadi. Kenapa saya bilang sering terjadi? Contohnya, ada sebuah keluarga atau seseorang lah ya, biar kita mudah menganalogikannya. Seseorang yang hancur hidupnya, usahanya hancur, rumah tangganya hancur, sakit-sakitan. Dia menganggap bahwa ini adalah warisan kutukan dari keluarga. Sudah tertanam dalam dirinya. Sudah datang ke orang pintar begini, sudah datang ke paranormal begitu, bahasanya sama. Kamu kena hantu, kamu kena jin, kamu kena setan, kamu disantet, kamu diguna-guna, kamu diteluh, dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Ya mirip-mirip seperti itulah. Kemudian ketika diruqyah, ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat Al-Quran itu membantah semua keyakinan-keyakinan tersebut. Membantah, mematahkan semua statement-statement aneh dari orang-orang yang sok pinter itu. Mengajarkan bahwa hanya Allah Ta'ala yang menentukan takdir. Dan jin atau sihir, ya, jin atau sihir itu nggak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Jadi ketika kita meruqyah seseorang yang hopeless, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang hampir ya menyerah gitu kan dalam kehidupannya, kita datang, kita meruqyah, kita tawarkan sesungguhnya apa yang Anda terjadi itu atas izin Allah. Bangsa jin, setan, sihir, santet, dan sebagainya itu nggak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Peruqyah tuh begitu. Peruqyah tuh begitu. Nah, ketika kita menyampaikan hal itu, maka di dalam otaknya orang ini itu pasti ada pertarungan, bentrok antara di satu sisi ada kebenaran dari Al-Quran, ya, di satu sisi ada kebenaran dari Al-Quran, tapi di sisi lain dia masih percaya kepada kepercayaan yang lamanya. Apa? Bahwa dia disantet, bahwa ini adalah kutukan keluarga, bahwa ini adalah diteluh, ini disihir. Tetapi kalau dia mau menerima kebenaran,
disonansi itu hilang, maka hatinya akan lapang, pikirannya jernih. Dengan diruqyah, mematahkan asumsi, mematahkan statement yang lama, statement-statement yang lama dia pegang, ketika diruqyah itu hancur semua. Kalau dia menerima, maka disonansi itu hilang, ya. Disonansi itu hilang. Apa yang terjadi ketika disonansi itu hilang? Hatinya tenang, pikirannya jernih. Tapi kalau dia menolak, dia denial gitu, dia sama aja, mau diruqyah tiap hari, tiap jam juga sama aja begitu, ya. Sama aja. Karena apa? Dia menolak, dia memilih keyakinan lamanya. Akhirnya mau diruqyah sama siapapun. Jangankan diruqyah deh, mau dimotivasi sama siapapun, sampai motivator terbaik dunia, kamu tuh begini, percuma. Karena apa? Dia sudah nyaman dengan keyakinan lamanya itu. Saya disantet, saya diginikan, saya dikutuk, saya disihir, saya bla 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 bla. Nah, apa kesimpulannya dari video ini? Jadi, ruqyah itu bukan cuman soal utak-atik otak, bukan soal ngotak-ngatik gelombang otak, tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Tapi ruqyah adalah kombinasi antara pembersihan jiwa, perlindungan dari gangguan gaib, dan pembukaan pintu hati untuk menerima kebenaran. Ya, mungkin kalau ada pasien-pasien saya yang melihat video ini, setiap kali saya meruqyah, di akhir sesi ruqyah, itu pasti saya akan menggiring, saya akan mencoba untuk men-tracking pola pikirnya, men-tracking otaknya, supaya masuk ke dalam frekuensi alfa dengan ayat Quran, kemudian ditajamkan lagi untuk masuk ke frekuensi theta, supaya apa? Supaya hidayah Allah itu mau dia jemput. Makanya ada yang histeris menangis, ada yang sampai seolah-olah kayak, ya Allah, saya ini banyak dosa, saya ini pengen taubat ya Allah. Ketika saya meruqyah, ujung akhir dari ruqyah saya itu supaya teman-teman bisa sadar bahwa penyakit yang dialami sama teman-teman itu adalah dampak dari dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Hatta bahkan kalau itu disantetkah, disihirkah, atau diguna-gunakah, kalau tidak karena biiznillah, kalau bukan karena izin dari Allah Ta'ala, teman-teman nggak akan kena itu. Percayalah, mau jin ifrit ataupun segala macam datang bawa santet gitu kan, bawa sihir, gitu masuk ke dalam tubuh, kalau Allahnya masih belum menerima, maksudnya Allah belum mengiyakan, nggak akan masuk. Tapi kenapa Allah meridoi teman-teman kena sihir? Allah meridoi teman-teman kena santet. Allah meridoi teman-teman terkena gangguan jinazah. Supaya apa? Supaya teman-teman mau menjemput hidayah. Supaya teman-teman dipaksa oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah. Ini jadi ngomongnya kemana-mana, nggak apa-apa. Kayak ngantuknya udah hilang gitu kan. Banyak yang mengatakan bahwa ruqyah kalau nggak kesurupan itu nggak manjur. Siapa bilang? Ruqyah itu nggak harus kesurupan. Tapi ruqyah itu ketika bagaimana caranya kita sebagai peruqyah bisa menyentuh hati pasien kita dan kembali kepada Allah Ta'ala. Beberapa pasien yang pernah saya pegang, termasuk tadi siang salah satu pasien saya di Banten, di Cilegon, dia kena sakit. Sudah lama, hampir 7 tahun lebih, 10 tahun bahkan. Kena penyakit parah. Ketika dia kena penyakit, apa yang dia pikirkan? Dia bernafsu untuk supaya sembuh. Dia bernafsu untuk supaya penyakitnya bisa selesai. Akhirnya dia mencari pengobatan yang hebat, dia mencari dokter, dia mencari rumah sakit yang keren. Tapi ketika saya ruqyah tadi siang, tepat tadi siang, saya giring pola pikirnya. Sesungguhnya kalau teman-teman, kalau Anda waktu itu tadi siang ya, mengaca, bercermin, penyakit yang Allah Ta'ala berikan, itu berkat izin darinya, izin dari Allah. Ketika penyakit itu belum diangkat dari tubuhnya seseorang, dari tubuh Anda, itu berarti Anda belum bisa menempatkan Allah nomor 1. Anda masih berharap kepada makhluk, Anda masih berharap kepada dokter. Itu betul, berharap ke dokter betul. Tapi nanti setelah kita pasrah dulu sama Allah. Ya, jadi ketika saya ngomong seperti itu, dia nangis. Dia mengakui bahwa, ya Allah, benar selama ini ketika saya sakit, saya lebih percaya kepada dokter daripada saya harus bertobat dulu. Jadi dari situ ketika diruqyah selesai, di sesi akhir ketika saya meruqyah, pasti saya bilang, jadikan Allah nomor 1, apapun itu penyakitnya. Yang pertama adalah taubat dulu. Ya, ini masih satu rangkaian proses ruqyah yang saya jalani. Taubat dulu. Penyakit Anda diabetes, stroke, asam lambung, gula darah dan sebagainya, bahkan penyakit sihir.
Semuanya izin Allah. Apa yang pertama? Allah minta supaya kalian taubat dulu. Menjadikan Allah nomor satu. Menjadikan Allah semuanya. Dan ketika kita ngomong begitu, saya ngomong begitu, pasien saya menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh. Dia mengaku bahwa dia sudah jauh dari Allah. Walaupun dia sholat, dia ngaji. Tapi dia tidak pernah menjadikan Allah nomor satu dalam hatinya. Saya pernah bilang begini, ketika kita diberikan sakit sama Allah, kita diberikan ujian sihir sama Allah, semata-mata itu adalah cara Allah memaksa kita untuk bertaubat. Memaksa kita untuk bertaubat. Tapi kalau Allah membiarkan kita tidak ibadah, tidak sholat, tidak membaca Quran dan sebagainya, tapi rezeki kita banyak, hati-hati. Itu Allah sudah melalaikan kita dari hidayahnya. Allah sudah memberikan kita dunia dan seisinya, tetapi kita tidak pernah beribadah, maka selamat datang di fase istidraj. Selamat datang di fase istidraj. Apa itu istidraj? Nanti kita bahas. Mohon maaf kalau saya ngomongnya kemana-mana, karena sedikit terpancing tadi, jadi saya nyambung-nyambung ngomongnya ya. Tapi sekali lagi saya nggak marah, saya nggak bermaksud untuk membantah, tapi nggak, kita bareng-bareng belajar. Dan penutup dari saya, semoga pembahasan ini ya, pembahasan yang tadi soal gelombang otak ini dan itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman memang suka dengan pembahasan seperti ini, kita lanjutkan. Dan ya, beginilah di kala senja. Kita nggak melulu soal bicara hal gaib, tapi kita tetap belajar. Semuanya kita bahas insya Allah. Gelombang otak, psikologis, jin, setan, alam gaib. Intinya, jadi muslim yang cerdas, jadi manusia yang kritis, dan jangan jadi manusia penghamba logika mistika. Itu saja dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.